Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Muaz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 pesan kepada kita, yang 3 pesan ini akan kita refleksikan pada malam yang mulia ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kita paham, kita sadar bahawa yang membuat harimau itu besar harganya karena belangnya. Kita tahu yang membuat gajah itu mahal karena dagingnya, karena gading yang ia punya. Yang membuat sapi itu mahal karena dagingnya. Yang membuat badak itu mahal karena culanya. Yang membuat perkutut mahal karena suaranya. Tapi ada satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dagingnya tidak lebih besar dari daging sapi. Dia tidak punya gading, dia tak punya cula, suaranya biasa saja, tapi harganya bisa lebih mahal daripada harga sapi, bisa lebih mahal daripada harga gajah. Namanya cendrawasih. Kenapa cendrawasih itu mahal? Rupanya cendrawasih itu mahal bukan karena dagingnya, bukan pula karena cula dan gadingnya, tapi cendrawasih mahal karena bulunya. Lantas apa yang menyebabkan manusia mahal? Rupanya hadirin, yang membuat kita mahal karena takwa yang kita miliki. Takwa inilah yang membedakan kita dengan sapi. Takwa inilah yang membuat kita beda dengan cendrawasih. Takwa inilah yang membuat kita beda dengan makhluk Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Maka Allah tegaskan dalam ayat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, kami telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam dan Hawa. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi tidak ada perbedaan suku yang kau miliki. Tidak ada perbedaan warna kulit kalian. Karena yang membuat kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa yang kita miliki. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang membuat kita berbeda. Takwa inilah yang membuat kita punya distingsi dengan di antara kita.
Siapa yang lebih mulia malam ini di antara kita, itulah yang paling takwa. Dan orientasi Ramadan adalah untuk menjadikan kita sebagai manusia takwa, la'allakum tattaqun, agar kita beda dengan makhluk Allah yang lainnya. Alangkah sedih bila seandainya Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita. Maka kata Nabi kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kita berada. Artinya takwa itu perlu diimplementasikan, bukan hanya sekedar di masjid. Takwa bukan hanya sekedar diejawantahkan di menasah-menasah, di lembaga-lembaga pendidikan agama. Tapi takwa harus lahir, harus hadir dalam setiap aktivitas kita. Di masjid takwa, di menasah takwa, di pasar takwa, di kantor takwa, dimanapun kita berada takwa. Kalau dimanapun sudah takwa, tidak ada istilah di pasar ada pengurangan timbangan. Kalau di pasar sudah takwa, tidak ada istilah di sana ada orang yang berbuat curang. Kalau di kantor takwa, mustahil di sana orang korupsi. Kenapa muncul korupsi di kantor-kantor? Karena takwa tinggal di masjid. Apa sebab terjadi kecurangan di pasar, kehilangan motor, kehilangan benda-benda berharga? Orang berani berbuat kriminal dalam kehidupannya karena ia lupa bahwa Allah Azza wa Jalla mengawasinya. Ramadan sedang mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang takwa, siap melaksanakan perintah Allah, siap pula kita tinggalkan larangannya. Yang kedua, kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, kejahatan, dosa yang kalian perbuat dengan kebaikan. Maka sungguh pada saat kita meninggalkan, lalu kita bermaksiat kepada Allah, setelah kita bermaksiat kepada Allah lalu kita iringi dengan kebaikan, tamhuha, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapus setiap kesalahan-kesalahan yang kita punya. Inilah untungnya orang puasa. Sampai Nabi menyebutkan, siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa orang puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, apa keuntungannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Dosanya telah lalu. Pernah kita berbuat dosa di luar Ramadan, ketika kita puasa pada bulan Ramadan, dosa yang sudah kita miliki tempo dulu lalu kita iringi dengan puasa Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah keuntungan orang salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Imam Nawawi, qama di situ maksudnya adalah salat tarawih. Siapa orang yang melaksanakan salat tarawih, kata Nabi, dengan iman dan ikhlas, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pernah kita berbuat dosa, kita pernah berbuat salah, tapi karena kita iringi dengan kebaikan, salat tarawih, berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Satu riwayat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, nanti di akhirat ada orang yang lapor kepada Allah, ya Allah, kenapa pada saat aku melihat buku catatan amalku tidak pernah satupun adanya dosa di dalamnya, padahal dulu di dunia aku pernah buat dosa, dulu di dunia aku pernah bermaksiat kepadamu, tapi pada saat ku lihat catatan yang kau berikan kepadaku, kenapa aku tidak punya dosa dan salah, padahal dulu pernah berbuat salah. Apa kata Allah, hai hambaku, dulu kau memang punya dosa, dulu kau memang punya salah, tapi setiap kau bersalah, setiap kau berdosa, selalu kau iringi dengan kebaikan. Kau istighfar, kau minta ampun kepadaku, kau beribadah kepadaku, kau salat, kau puasa, kau zakat, kau haji. Lalu dosa-dosa yang pernah kau perbuat, ku tutupi sehingga engkau tidak bisa melihatnya, dan aku tidak menghitungnya lagi sebagai dosa. Yang ketiga,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diperintahkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, mengikuti setiap keburukan dengan kebaikan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Kalau ada orang bodoh datang kepadamu, kata Nabi, lalu menghinamu, mencacimu, memakimu, falyaqul, katakan kepadanya, inni saim, aku sedang berpuasa. Ihfad lisanaka, dalam sebuah syair disebutkan, jagalah lisan kita. Ramadan sedang mendidik kita untuk itu. Sadar akan pengawasan Allah, berakhlak kita kepada sesama manusia. Karena di antara ciri manusia takwa dalam Al-Quran disebutkan adalah wal kadhiminal ghaid, dia mampu menahan emosinya, wal afina 'anin nas, lalu memaafkan saudaranya. Mudah-mudahan menjadi bahan muhasabah bagi kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.